Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang aplikasi berbasis pinjaman online yang menurut hemat kami akhir tahun 2020 ini masih banyak sekali masyarakat yang mengadukan permasalahannya kaitan mengenai tentang pinjaman online tersebut. Atau biasa masyarakat menyebutnya pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam perjuangan dan salam keadilan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tentang aplikasi berbasis pinjaman online yang menurut hemat kami akhir tahun 2020 ini masih banyak sekali masyarakat yang mengadukan permasalahannya kaitan mengenai tentang pinjaman online tersebut. Atau biasa masyarakat menyebutnya pinjol. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk kita semua agar bagaimana kita tidak terjerat ke dalam aplikasi pinjaman online seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, pertama kita harus memastikan bahwasanya bila kita memang memiliki suatu keterbatasan dana untuk melakukan pinjaman, pastikan untuk menghindari melakukan pinjaman berbasis aplikasi online atau pinjaman online. Kita mungkin lebih baik meminjam sejumlah uang kepada keluarga atau kepada saudara kita sendiri dengan tanggung jawab pembayaran yang tepat waktu pengembalian uangnya. Saya rasa itu lebih efektif dan lebih aman. Lantas kemudian bagaimana kalau seandainya kita sudah terlanjur melakukan pinjaman berbasis aplikasi online tersebut atau melakukan pinjaman terhadap pinjaman online. Nah, yang bisa kita lakukan adalah memastikan bahwa pinjaman online ini tadi atau aplikasi pinjaman online ini masuk dalam kategori mana. Jadi saya membaginya menjadi dua, adalah aplikasi berbasis pinjaman online legal dan aplikasi berbasis pinjaman online ilegal. Seperti ini. Nah, aplikasi berbasis pinjaman online legal kecenderungannya mereka bisa melakukan komunikasi secara dua arah. Atau apabila kemudian kita mendapati suatu kesulitan pembayaran atau keterlambatan melakukan pembayaran, mereka biasanya secara kooperatif menerima respon kita dengan baik. Namun berbeda dengan aplikasi pinjaman online berbasis ilegal. Nah, kecenderungannya untuk yang kedua ini tadi, untuk yang ilegal ini tadi, mereka selalu melakukan cara-cara melawan hukum untuk bagaimana melakukan penagihan kepada para nasabah, sehingga kemudian tidak sedikit juga data atau informasi pribadinya disebar kepada banyak pihak. Nah, untuk menghadapi bagaimana kita menghadapi aplikasi pinjaman online ilegal ini tadi, yang harus kita lakukan adalah dengan menginformasikan kepada seluruh orang terdekat kita di nomor telepon atau kontak kita bahwasanya memang kita tengah melakukan peminjaman online, dan kemudian dihimbau atau diinformasikan kepada mereka apabila kemudian nanti ada yang mengaku atau mengatasnamakan pinjaman online tertentu untuk mengabaikan seperti itu. Karena tidak sedikit kemudian aplikasi pinjaman online ini sendiri selain daripada melakukan upaya-upaya perbuatan melawan hukum, tidak sedikit juga mereka melakukan penyebaran data informasi pribadi kita kepada nomor-nomor kontak pribadi. Nah, ini tentu sangat meresahkan bagi kita sebagai masyarakat yang kemudian telah terlanjur melakukan pinjaman online. Nah, lalu kemudian bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan aplikasi pinjaman online? Memang sedikit lebih kompleks untuk aplikasi pinjaman online ilegal ini sendiri, karena komunikasi yang bisa kita lakukan satu arah. Jadi mereka yang hanya bisa dilakukan oleh mereka adalah melakukan serangkaian intimidasi, tekanan, tagihan-tagihan yang kemudian tidak berhenti, satu hari mungkin bisa 3-4 kali menghubungi kita. Sedangkan kemudian bila kita meminta keringanan pembayaran, mereka menolak dengan tegas. Nah, untuk itu seperti yang saya sampaikan di awal, pertama informasikan kepada seluruh kontak kita bahwasanya kita sedang berhadapan dengan pinjaman aplikasi online berbasis ilegal seperti itu. Kemudian kedua, memutus sementara komunikasi.
Memutus sementara komunikasi ini sampai kemudian mereka dengan penuh itikat baik mau menyelesaikan permasalahan ini dengan secara baik-baik. Seperti itu. Dan kalau kemudian terlanjur data kita sudah disebarkan, kemudian biodata kita pribadi kita dicemarkan, jangan ragu Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan bisa melakukan pelaporan pidana ke pihak kepolisian. Jangan takut. Nah, itu yang bisa dilakukan sehingga kemudian kita mendapatkan perlindungan hukum dari kepolisian. Nah, untuk aplikasi yang berbasis legal, nah teman-teman bisa melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi ini adalah pengajuan kepada aplikasi peminjaman online secara resmi tentunya melalui surat seperti itu mengenai tentang bagaimana diringankan dalam hal proses pembayaran. Seperti itu. Jadi restrukturisasi ini kita bisa meminta untuk diberhentikannya denda, bunga seperti itu dan bagaimana bisa bernegosiasi perihal mengenai tentang pembayarannya atau memberikan kelonggaran dalam hal pembayaran. Nah, saya rasa untuk aplikasi berbasis ilegal ini sangat mudah. Kenapa? Karena nomor telepon, kemudian kantor biasanya sangat mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga komunikasinya bisa berjalan dua arah. Seperti itu. Nah, itu yang bisa dilakukan dan kemudian jangan cepat khawatir atau cepat panik dalam menyikapi mengenai tentang aplikasi pinjaman online ini sendiri. Karena semua bisa diselesaikan dengan baik. Sementara itu dari saya, Yudi Rijali Muslim, LBH Tridharma Indonesia, setia bersama rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.